Pak, sehat Pak? Sehat Bu, puji Tuhan sehat. Terima kasih banyak Bu Gitu. mau sharing di kelas kami, di kelas asesmen dan intervensi organisasi ya Bu ya. Mungkin di tengah Iya, sama-sama. kesibukannya Ibu ya Bu ya. Mohon maaf banget sudah mengganggu waktunya. Oke, perkenalkan teman-teman, mungkin sudah ada yang pernah tahu Bu Vera? Sudah, Pak. Oh sudah. Sangat sudah tahu, Pak. Gaby kok tahu Gab? Bisa kenal dari mana Gab? Dulu ada urusan bisnis, Pak. WNH. Baik, baik. Oke, ini saya izin share untuk CV-nya Ibu dulu. Nanti mekanismenya gini, kita akan perkenalkan narasumber, kemudian Bu Vera akan memaparkan materi, lalu dilanjutkan dengan proses tanya-jawab. Harapannya teman-teman bisa menanyakan apapun tentang apa yang diajarkan oleh Bu Vera, karena kita akan membahas dua hal penting. Yang pertama adalah terkait dengan asesmen dan intervensi, dan yang kedua adalah bagaimana menjadi seorang HRD yang baik, yang ideal. Sehingga bagi kalian yang pengen jadi HRD, ini kesempatan kalian buat tanya dari praktisi. Kayak gitu. Oke, saya izin untuk share CV-nya Ibu ya Bu ya. Silakan Pak. Oke, sebentar. Oke, teman-teman, sudah muncul ya? Ya, kalian bisa lihat di sini Bu Vera ini saat ini menjadi HRGA, Human Resource and General Affairs Leader di PT Trakindo Utama, Region Jawa Timur. Nah, nanti Bu Vera akan perkenalkan apa itu Trakindo, tetapi kalau misalnya teman-teman lihat dari track record-nya beliau, sudah beberapa tanggung jawab di bidang HR yang ia kerjakan seperti Planning and Strategic, Organization Design, Rexel, Job Assignment, Talent Management, Personal Administration, and Industrial Relation. Di mana semua topik-topik dan tanggung jawabnya Bu Vera adalah topik-topik yang relevan dengan asesmen dan intervensi di dalam organisasi. Nah, selain itu, untuk mendukung keterampilannya beliau juga setelah tersertifikasi sebagai Human Resource Professional. Juga terakreditasi di BEI, Behavioral Event Interview, Coaching and Counseling, TNA, Assessment Center yang akan kita pelajari setelah UTS, Performance Management and Development, DISC, nanti juga kita akan belajar di setelah UTS, Basic Working Soft Skill, Workload Analysis, yang terkait dengan Manpower Planning, Customer Service Excellence, dan Industrial Relations. Seperti yang kita sudah bahas yang pas video orang demo kemarin itu. Nah, itu adalah CV singkat dari beliau, dan beliau akan langsung sharing saja dengan teman-teman tentang asesmen dan intervensi organisasi. Bu Vera bisa sharing itu ya Bu ya? Sudah bisa share screen Bu? Saya sudah allow. Oke, bentar ya Pak. Siap. Udah muncul ya? Yes, sudah Bu. Sudah muncul Bu Vera. Oke. Sama sih sebenarnya isinya, cuman gambarnya aja yang beda. Orangnya sama. Orangnya masih sama Bu. Orangnya sih sama. Saya langsung nggak pakai ini? Oke Bu, silakan bisa langsung dimulai. Oke. Ya, sharingnya. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Kendi, karena saya nggak menyangka saya dapat kesempatan yang berbahagia ini ya, kesempatan yang luar biasa menurut saya gitu, untuk bisa hadir bersama dengan adik-adik. Saya kalau panggil adik-adik ya, biar lebih muda kelihatannya. Kalau anak-anak kayaknya udah tua banget kali ya. Jadi untuk adik-adik semua, ada sebagian sudah pernah ke kantor saya, Gaby gitu ya, Kate juga udah pernah ke kantor dalam rangka untuk
beberapa asesmen gitu ya. Livia juga mencari data, mengumpulkan data dan lain-lain, organisasi structure dan lain sebagainya. Salam jumpa kembali di tempat ini gitu ya. Terima kasih. Saya sangat appreciate dengan UM ya, karena memang anak-anak ini sangat penting untuk kita, bagaimana kita mau influence dengan praktisi-praktisi. Karena memang dunia kerja sekarang sangat fluktuatif, apalagi dengan adanya pandemi corona ini sangat membuat dunia bisnis, dunia kerja ini menjadi sangat organisasi changes gitu, seperti sangat berubah gitu kondisinya. Jadi saya sangat bersyukur, terima kasih kembali lagi Pak Kendi untuk bisa diberikan kesempatan untuk ada di tempat ini ya. Saya lanjut, adik-adik semua. Saya tetap senantiasa dimanapun saya berada, tetap menggaungkan bagaimana kita menjaga diri kita, menjaga orang yang kita kasihi terhadap COVID-19. Karena secara jujur bahwa sekalipun informasi vaksinnya sudah ditemukan, tetapi realita bahwa COVID-19 ini masih ada di sekitar kita dan menjadi ancaman terbesar untuk kesehatan. Jadi dimanapun saya berada, kapanpun saya memberikan presentasi, selalu saya saya dahului dengan warning seperti ini, gitu ya. Nah, untuk yang adik-adik semua yang berada di rumah juga penting juga untuk menjaga imun tubuh, gitu ya. Nah, saya lanjutkan sekilas tentang perusahaan yang sekarang saya meniti karir adalah PT Trakindo Utama gitu. Ini saya ambil company profile-nya tahun kemarin gitu. Nah, tahun ini sebenarnya Trakindo tanggal 23 Desember nanti akan berulang tahun ke-50 karena berdirinya adalah 23 Desember 1970 gitu ya. Jadi tentunya suatu perusahaan yang besar dan kemudian kalau dibilang mainan di alat berat ini sudah inilah ya, sudah profesional karena kami perusahaan multinasional dan kami juga punya cabang di Singapura gitu. Nah, komitmen Trakindo adalah tumbuh menjadi satu perusahaan yang punya influence, berperan dalam pembangunan Indonesia gitu, seperti itu. Ditunjang dengan visi dan misi Trakindo secara keseluruhan. Kalau visinya adalah menjadi penyedia solusi jasa kelas dunia untuk peralatan Caterpillar, karena memang teman-teman tahu bahwa Trakindo ini adalah satu-satunya perusahaan yang memegang lisensi atau yang ditunjuk pabrikan Caterpillar di Amerika untuk memegang merek dagang Caterpillar. Jadi di Indonesia ini satu-satunya yang bisa menjual merek dagang Caterpillar itu hanya di Trakindo, gitu, seperti itu. Pabriknya di Amerika, di Peoria, dan dari seluruh cabang di Caterpillar ini, untuk yang di beberapa negara ada 2-3, tetapi kalau untuk di Indonesia hanya 1 yang ditunjuk jadi agen tunggal, yaitu Trakindo. Nah, misinya menarik gitu ya, misi dari perusahaan ini menarik karena tentunya namanya perusahaan pasti growing dong, seperti itu. Nah, jadi perusahaan yang saya sekarang berkarir itu dia membangun perusahaan yang mampu menciptakan, ini misinya ya, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Jadi bukan hanya lapangan kerja aja, gitu, seiring dengan pertumbuhan bisnis pasti kita membutuhkan tenaga kerja, tapi bukan hanya itu, tetapi pertumbuhan lapangan kerja yang berkualitas bagi sebanyak rakyat Indonesia dengan ada nilai-nilai yang diusung tentunya. Pengembangan kompetensi, pertumbuhan finansial, standar kode etik atau kami bilang di sini core value atau culture company, gitu ya. Nah, pendirinya adalah sebenarnya orang Indonesia asli, orang Betawi, Pak Ahmad Hadiat Kiswet Hamami namanya, seperti itu. Walaupun beliau orang Indonesia asli, tapi manajer-manajer kami gitu ya, beliau mampu mempekerjakan banyak orang asing gitu di dalam perusahaan ini gitu. Tapi ada yang sering bilang, ini Trakindo perusahaan asing ya? Enggak sebenarnya. Trakindo adalah perusahaan benar-benar multinasional gitu. Bukan perusahaan asing, bukan joint venture, tapi benar-benar perusahaan nasional, pendirinya juga orang nasional, orang Indonesia asli, dari suku Betawi, tetapi beliau mampu mempekerjakan banyak tenaga asing.
dalam hal ini ya karena ini pabrikannya di Amerika, kami banyak mengambil orang dari sana, Amerika atau Australia seperti itu ya. Nah, seberapa banyak sih jaringan atau dukungan support daripada perusahaan kami? Ada banyak cabangnya, ada lebih dari 68 gitu ya, sampai sekarang ada 70, ada workshopnya, ada macam-macam seperti itu. Semuanya ini termasuk dengan karyawan untuk mendukung industri. Industri apa sih gitu? Industrinya banyak juga. Ada instruksi untuk konstruksi, ada pertanian atau agriculture, ada kehutanan, kelautan, ada oil and gas dan lain sebagainya. Ya, lumayan banyak gitu ya seperti itu. Nah ini sekilas daripada company profile yang bisa saya inikan ke teman-teman supaya tahu bahwa oke, saya berkarir di mana sih, saya bekerja di mana. Oke, kita lanjut. Saya mendapat tema dari Pak Kendi ya untuk bagaimana sih COVID-19 merubah ekonomi Indonesia gitu seperti itu. Bagaimana intervensi daripada perusahaan terhadap perubahan yang sangat signifikan yang terjadi di awal tahun gitu ya. Secara global kita pasti tahu persis kan ya, namanya medsos, namanya TV dan sebagainya, informasi itu sangat luas. Kita tahu bahwa COVID-19 ini atau dulu kita sebutkan corona ini itu mulai dari Cina kemudian merebak di seluruh global ya, secara global di seluruh dunia gitu. Dan termasuk Indonesia gitu. Ketika diumumkan di bulan Maret oleh Pak Presiden Pak Jokowi, maka kita sudah mulai alert, kita sudah mulai masuk di kondisi COVID-19. Dan data yang saya ambil ini sebenarnya data dari Menteri Keuangan gitu, dari data sampai dengan kuartal kedua kemarin. Yang kuartal ketiga saya belum dapatkan angkanya. Jadi pada saat kondisi pandemik ini, kalau kita lihat daripada pertumbuhan ekonomi dari triwulan 1 sampai ke 2, kalau kita lihat dari kita perhatikan dari tahun-tahun yang sebelumnya tahun 2018 itu kenaikannya 5 poin sekian gitu ya. Jadi intinya naik terus gitu perekonomian di Indonesia. Tapi begitu mulai masuk di kuartal 1 2020, pada saat kita mulai mengenal yang namanya COVID-19, pertumbuhan ekonomi sudah mengecil, jadi 2,97. Bahkan kemudian terkoreksi di kuartal kedua, itu menjadi minus 5,32, gitu ya. Dan untuk yang kuartal ketiga juga tidak baik, karena dengar-dengarnya masih negatif juga gitu, seperti itu. Nah, apa yang terjadi teman-teman, adik-adik semua, apa yang terjadi gitu? Bahwa situasi dan kondisi ini membuat Pak Jokowi aja sendiri sebut bahwa kondisi global ini membuat ini menjadi situasi yang sangat mengerikan gitu seperti itu. Ibu Sri juga Menteri Keuangan juga mengatakan bahwa hati-hati nih gitu akan kalau kita tidak hati-hati dengan kondisi seperti ini, Indonesia bisa jatuh ke jurang krisis gitu ya seperti itu. Nah, ada banyak industri yang terpukul dengan situasi dan kondisi seperti ini gitu. Termasuk kami, terus terang aja, termasuk kami yang bergerak di bidang industri alat berat. Saya harus katakan seperti itu. Itu normal karena sekarang ini banyak customer yang tadinya bahkan sudah booking PO dan lain sebagainya kemudian membatalkan. Karena ada beberapa hal, terutama bahwa customer ingin spending money untuk beberapa hal yang lebih penting, gitu ya. Misalnya untuk membeli alat kesehatan dan lain sebagainya, gitu kan, seperti itu. Nah, apa yang terjadi ketika dunia industri terpukul dengan COVID-19? Pengangguran, karena banyak PHK, gitu ya. Kita harus akui bahwa ini juga salah satu dampak gitu dari situasi pandemik yang terjadi. Nah, saya sendiri tergabung dalam Future HR. Tadinya kami membuat hanya Jawa Timur, kemudian meluas ke Indonesia. Nah, sekarang sudah sampai India, kemarin sudah melebar lagi sampai ke Amerika. Di situ kami punya wadah untuk saling sharing, gitu ya. Nah, bukan hanya Indonesia sebenarnya. Bahkan negara yang kita bilang adidaya sebesar Amerika juga mengalami hal yang sama, gitu seperti itu. PHK di mana-mana, banyak yang tutup, pabrik-pabrik, industri seperti itu. Itulah yang terjadi.
Nah, saya ingin menggambarkan seperti ini. Ini saya ambil gambar-gambar kartun supaya kita lebih fun ya, seperti itu ya. Jadi dunia-dunia industri yang terpukul, kayak seperti real estate, rumah, dan lain sebagainya. Kemudian mall, nah kemudian yang gambar pesawat ini, transportasi, baik darat, laut, udara, itu sangat terpukul gitu, seperti itu. Kereta api sekarang sudah boleh gitu ya, pesawat juga bisa gitu, tapi jaga jarak. Jadi artinya kalau dalam satu pesawat itu muatnya, kayak kemarin Garuda muatnya 170 orang, itu nggak boleh lebih dari 110 orang gitu untuk menempati tempatnya, sama dengan kereta api. Kemudian industri otomotif juga sangat terpukul. Nah, kemudian kalau ini saya ngambil gambar ini sih sebenarnya gambar pemandangan, karena saya suka gambar pemandangan. Sekarang orang mau liburan juga mikir gitu, jadi mau liburan kemana gitu. Di samping transportnya yang kemudian bisa berbahaya, bisa high risk, juga spending money gitu, seperti itu untuk hal-hal yang lebih penting dibanding dengan liburan. Padahal banyak kan orang atau rumah tangga membuat tabungan khusus untuk liburan gitu, seperti itu. Nah, kemudian juga sekolah gitu. Kuliah seperti sekarang kita lakukan gitu kan. Yang dulunya bisa tatap muka, bisa kongko-kongko, bisa ketemu di kafe gitu ya, seperti itu. Itu sekarang ya online. Kemarin anak saya baru masuk di ITS jadi maba, dan saya lihat agak lucu juga gitu ya, prospek ospek itu secara online gitu ya, tapi ya itu yang terjadi gitu. Jadi semua anak-anak ITS ini ospeknya secara online. Saya sampai kepo, ini bagaimana caranya ospek secara online gitu ya, seperti itu ya. Tapi ternyata jadi gitu, bisa gitu, seperti itu. Ya kenapa ya, karena memang situasi dan kondisinya menuntut seperti itu gitu kan. Nah, kemudian industri pabrik, pertambangan, transportasi dalam hal ini jalan infrastruktur maksud saya, jalan dan lain sebagainya. Kalau dulunya tahun-tahun sebelumnya presiden kita sangat concern dengan pembangunan jalan tol atau jalan-jalan membuka hutan supaya ada jalan. Kayak dulu saya bertugas lama di Papua gitu ya. Dan saya tahu persis bahwa di Papua itu selama saya masih di sana sampai dengan 2013 yaitu itu untuk dari satu kota besar ke kota besar yang lain, ini kota besar nih, kita tidak bisa naik mobil, harus naik pesawat gitu, seperti itu. Kayak Sorong ke Manokwari, sebenarnya naik pesawatnya cuma 20 menit karena dekat gitu, seperti itu. Tapi karena nggak ada jalan darat, ya kita harus naik pesawat gitu. Jadi istilahnya baru take off, bernapas sebentar, udah mau landing lagi gitu, seperti itu. Ya gitu kondisinya. Nah, saya bersyukur, puji Tuhan, Pak Jokowi betul-betul concern dengan daerah-daerah tertinggal ini gitu, seperti daerah-daerah yang terpinggirkan seperti itu. Dan sekarang sudah kemana-mana gitu, jalan tol di Papua pun ada gitu, seperti itu. Nah, sayangnya itu sekarang dana-dana pembangunan itu kemudian akhirnya sekarang dialihkan ke kemana? Ya ini banyak yang untuk menunjang para pahlawan atau hero kita di garis depan, yaitu tenaga-tenaga medis gitu kan, yang sekarang sedang berperang dengan COVID-19 gitu, seperti itu. Jadi banyak dana-dana pemerintah kemudian dianggarkan ke kesehatan. Kemudian sekarang juga sudah banyak BLT dan lain sebagainya dikucurkan oleh pemerintah dalam rangka untuk supaya daya beli masyarakat itu menjadi lebih kuat. Nah, kemudian yang saya lihat bisnis yang sekarang lagi ngetren adalah bisnis tanaman tuh, gitu ya. Ya kami juga di rumah itu kayaknya ikut-ikutan tuh, nanam kangkung, nanam sawi gitu ya, seperti itu. Jadi bisnis tanaman hias atau tanaman konsumsi itu lagi naik daun sekarang, seperti itu. Dan kemudian sekarang kalau dulu ya, kita apalagi anak-anak muda nih gitu ya, nongkrongnya di KFC, di McD dan sebagainya, kemudian mengkonsumsi makanan yang junk food gitu ya. Sekarang anak-anak sekarang pun udah tahu gitu bahwa menjaga kesehatan itu penting. Jadi sekarang udah banyak konsumsi sayur, buah-buah gitu, seperti itu ya. Jadi itu akhirnya merubah habit kita juga gitu, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yang dulunya kita menganggap bahwa oke,
saya sendiri merasa bahwa startup yang dilakukan oleh Gojek itu sangat luar biasa ya, memanfaatkan teknologi gitu seperti itu. Yang kita tidak sangka bahwa ternyata itu kemudian merebak sampai dengan sekarang dan sangat-sangat dibutuhkan. Artinya bahwa teknologi ini sekarang menjadi vital gitu ya, menjadi sangat diperlukan di segala macam sisi. Jadi kalau di sebelah kiri ini saya kasih tanda panah ke bawah, artinya bahwa sekarang bisnis-bisnis ini lagi turun dan yang yang di sebelah kanan ini bisnis-bisnis ini atau industri ini lagi naik gitu kan, seperti itu. Perbedaannya luar biasa kalau menurut saya ya, sangat signifikan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, sekarang gimana sih sebenarnya bagaimana organisasi gitu atau perusahaan gitu atau pabrik gitu, bagaimana mereka bisa sustainable untuk bagaimana bisa hidup sih di masa pandemi seperti ini gitu. Bagaimana organisasi ini itu harus bertahan, survive mode gitu, seperti itu di tengah kondisi seperti ini gitu. Ya tidak ada jalan keluar kalau menurut saya, harus berubah gitu. Harus ada organisasi changes, harus ada perubahan gitu. Perubahan seperti apa sih? Perubahan baik dari segi company-nya, baik dari segi employee-nya, supaya bisa beradaptasi gitu ya, beradaptasi dengan sekarang bisnis yang terjadi, kondisi yang terjadi, challenges atau tantangan-tantangan yang sedang terjadi, yang kita hadapi gitu di depan mata gitu. Ya harus ada perubahan gitu seperti itu. Nah, perubahan-perubahan itu ya, kalau di kami ya, saya tidak terlalu membahas yang lain, yang saya bahas yang kami lakukan di tempat kami gitu. Nah, dari sisi company, inilah kemudian kami melakukan assessment gitu ya. Kita melakukan business review, harus dilakukan. Ini bagaimana dengan pandemi seperti ini? Karena strategic plan, kemudian target, goals dan lain sebagainya kita susun di 2019 itu amburadul gitu ya. Nah, sepintas saya bilang bahwa kami menyusun selalu ada dua ini. Jadi kami selalu menyusun yang namanya budget planning atau action plan atau strategic plan perusahaan itu 1 tahun dan 5 tahun gitu ya, seperti itu. Nah, saya pun dari capital human resources saya menyusun ini di tahun 2019. Artinya saya menyusun manpower planning gitu sesuai dengan kebutuhan. Saya menyusun cost untuk OPEX dan sebagainya gitu di 2019. Yang kita tidak sangka ternyata di-disrupt oleh pandemik ini di Maret sudah mulai terjadi gitu. Artinya apa? Bahwa akhirnya perusahaan melakukan assessment. Ya, ini harus terjadi gitu seperti itu. Nah, assessment kami lakukan di segi apa? Nah, jadi yang pertama adalah kita mereview bisnisnya seperti itu. Ada dua cara. Yang satu dari eksternal. Eksternalnya adalah bisnis impact-nya seperti apa sih gitu seperti itu. Dengan adanya pandemi ini impact kepada penjualan alat berat, bisnisnya customer tuh kayak seperti apa sih impact-nya? Ya, itu secara eksternal. Nah, secara internal kita juga melihat financial review gitu. Financial impact kita seperti apa sih gitu seperti itu ya. Nah, masih mampu nggak dengan dengan kondisi seperti ini Trakindo masih tetap bertahan. Kami punya banyak sekali karyawan, teman-teman. Kita punya 7.000 karyawan, itu karyawan langsung Trakindo. Dan kita punya 1.400 outsourcing. Jadi sekitar 8.400-an tenaga kerja. Belum lagi yang ada tenan gitu ya, seperti kantin dan lain sebagainya, itu banyak gitu di kita. Sehingga apakah memang bisnis ini masih mampu nggak financial impact-nya seperti apa? Itu harus direview. Ya harus kita melalui assessment review terhadap bisnis itu sendiri gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian setelah direview, maka perlu diambil tindakan-tindakan atau intervensi ke dalam bisnis ini gitu, seperti itu. Seperti apa? Yang kami lakukan adalah yang dulunya kita lakukan bisnis modelnya manual treatment gitu ya. Sekarang kita mulai sebenarnya kami sudah menggunakan sangat intens menggunakan teknologi itu udah 5 tahun ke belakang gitu ya. Dari sistem SAP dan sebagainya sudah intens di 5 tahun ke belakang. Tetapi sejak adanya masa pandemi ini gerakannya itu harus lebih cepat, harus di speed up gitu seperti itu semuanya.
Jadi baik dari dulu kan saya pribadi melakukan visit ke ke wilayah saya karena East Java Region ini atau Jawa Timur kalau dibilang itu seperti itu, saya punya tanggung jawab, saya menghandle juga HR dan GA di Cilacap, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Mataram, dan Kupang. Itu yang masuk dalam regional kami gitu seperti itu. Cukup besar, ada 8 cabang gitu seperti itu. Dan saya selalu continue mengunjungi cabang-cabang ini gitu. Harus ada visit gitu, harus ada tatap muka gitu seperti itu. Tapi sekarang itu nggak bisa dilakukan gitu seperti itu karena high risk gitu. Tapi apakah kemudian sama sekali tidak bisa dilakukan? Bisa dengan merubah bisnis modelnya. Jadi dulu bisnis modelnya itu manual treatment, sekarang kita lebih touching teknologi gitu seperti itu. Sekarang rapat-rapat gitu, di mana tadi pagi saya masih ada rapat gitu dengan HO. Saya tidak pergi ke Jakarta atau orang Jakarta tidak pergi Surabaya. Kami bertemu di mana? Bertemu di online gitu seperti itu. Nah itulah kemudian bisnis model yang mau tidak mau kita harus rubah gitu, karena ini tuntutan dari bisnis secara global gitu kan seperti itu. Nah kemudian internal proses, jadi artinya gini, perusahaan melihat bahwa bisnis secara global itu kemudian turun, saya juga harus bilang bahwa revenue kami juga menjadi turun gitu ya seperti itu. Tetapi ada yang harus bisa kita lakukan di dalam itu. Artinya bahwa harus ada action yang dilakukan di tengah situasi yang tidak menguntungkan ini sebenarnya. Yang kita lakukan adalah memperbaiki, menguatkan internal proses, gitu seperti itu. Inilah masanya, inilah waktunya di mana kita meng-increase capabilities dari semua employee. Inilah saatnya kemudian kita mulai melihat nih semua sistem apakah dia terupgrade, terlink gitu ya satu sama lain gitu. IMM-nya ada lag di mana sebagainya. Kita udah mulai oke, internal prosesnya harus kita kuatkan gitu seperti itu gitu ya. Yang harus kita lakukan karena kalau internalnya kuat maka kita bisa berperan keluar gitu lebih kuat. Nah kemudian juga salah satu yang saya tidak tahu apakah di perusahaan lain berpikir atau mengambil juga tindakan ini. Kalau kami di masa krisis ini juga kami menggaungkan employee engagement gitu ya. Employee engagement bagi kami penting di masa-masa seperti ini. Ya, karena bagi perusahaan ya aset yang paling besar itu investasi paling besar adalah di human itu, bukan di barang. Memang kami menjual mesin-mesin yang harganya ada yang mulai dari 400 juta sampai dengan 120 miliar satu pieces gitu ya, seperti itu. Itu ada gitu seperti itu. Jadi barang-barang besar, barang-barang mahal. Tetapi yang menjadi aset paling mahal, investasi paling mahal yang dimiliki oleh perusahaan adalah human, adalah employee gitu seperti itu. Karena mendidik atau menjadi atau memiliki karyawan yang talent employee itu investasinya cukup besar dari training development, juga waktunya cukup lama gitu seperti itu, sehingga karyawan ini sebenarnya menjadi aset yang paling dominan, yang paling besar untuk perusahaan seperti itu. Nah, jadi kami melakukan employee engagement metodologi. Nah, kemudian smart spending gitu. Saya juga yakin di tempat-tempat yang lain, bahkan di rumah tangga kami juga melakukan ini gitu kan, seperti itu. Jadi bagaimana menghemat gitu kan, yang belum perlu-perlu itu ya dihemat gitu. Apa yang masih bisa kita hemat gitu ya. Kalau dulu di kantor itu jam 7 udah nyalain AC sentral dan sebagainya. Sekarang jam 8 kurang 15 gitu ya, seperti itu. Itu tindakan-tindakan kecil, tapi itu tindakan penghematan gitu kan, seperti itu. Kalau di kami ada karyawan yang dikasih mobil perusahaan gitu ya. Apakah itu leader, apakah itu sales dikasih mobil juga gitu, seperti itu. Nah, dulu
itu. Mindset-nya seperti apa? Merubah mindset dari merasa bahwa dirinya adalah karyawan menjadi dia adalah ownership di bisnis ini gitu seperti itu. Karena kalau saya karyawan, maka saya datang bekerja jam 8, saya pulang jam 5 gitu seperti itu. Tapi ketika kalau saya merubah mindset bahwa saya bukan hanya sebagai karyawan, tetapi saya adalah business ownership terhadap bisnis ini, maka saya akan punya awareness, saya akan punya tanggung jawab yang lebih. Bagaimana saya memberikan yang terbaik untuk perusahaan ini, sehingga perusahaan yang sedang dalam mode survival mode seperti ini, bukan hanya bisa bertahan, bukan hanya sustainable, tetapi bisa growth gitu, seperti itu. Nah, ini tanggung jawab saya gitu, tanggung jawab seluruh employee gitu. Jadi harus merubah mindset dulu gitu. Kita bukan hanya karyawan, kita adalah business ownership terhadap perusahaan ini. Kalau perusahaan ini kemudian jatuh, kita juga akan jatuh. Kalau perusahaan ini naik, nah kita juga akan sejahtera, gitu ya, seperti itu, merubah mindset. Nah, kemudian kami kemudian ini sebenarnya sudah dilakukan juga, tapi ini kemudian lebih kami fokuskan gitu ya, yang namanya customer experience culture. Jadi karena perusahaan kami adalah perusahaan yang men-serve atau mensupport customer gitu. Kami harus bilang bahwa menghidupi Trakindo ini uangnya dari uang customer itu gitu, seperti itu. Maka seluruh karyawan itu harus memberikan excellent support ke customer gitu, seperti itu. Nah, saya kaitkan dengan employee engagement ya. Kalau employee engagement di perusahaannya itu kemudian bagus, kami punya punya moto ya, happy employee sama dengan happy customer. Nah, jadi ketika kita mendapatkan happy employee, maka si karyawan ini akan bekerja dengan happy untuk mensupport customer gitu, seperti itu. Nah, jadi kita bukan hanya berusaha menyenangkan customer, tetapi kita berusaha memberikan support terbaik supaya customer ini punya pengalaman terbaik gitu ya, bukan sambutan terbaik atau bukan oke, ketika dia datang kita menyambut dengan baik, sopan dan ramah, tetapi dia punya pengalaman terbaik gitu ya ketika dia berbisnis dengan kita. Artinya apa? Dari dia parkir kendaraan, security sudah diarahkan untuk memandu memarkir dengan baik, kemudian menyapa dengan sopan, kemudian mengarahkan sampai ke lobi, di lobi diterima oleh resepsionis dengan ramah, ditanyakan dengan ramah maunya Bapak perlu apa, ada yang bisa dibantu gitu, seperti itu. Kemudian kalau dia butuh spare part, diarahkan ke tempat penjualan spare part. Orang counter juga harus melayani dengan ramah dan baik gitu. Nah, jadi satu rangkaian gitu. Semuanya terlibat, mulai dari garda depan sampai belakang. Kalau misalnya dia perlu teknisi untuk memperbaiki unitnya, dia akan pergi ke belakang gitu, seperti itu. Seperti itu. Nah, jadi kita harus berikan excellent support untuk customer. Kita berusaha supaya customer mempunyai pengalaman yang terbaik. Kalau punya pengalaman terbaik, apa yang terjadi? Dia akan repetisi order. Ya sama seperti kita lah. Kalau misalnya kita pergi di kalau saya pergi di bank misalnya, di 4 bank yang saya pergi, kemudian di bank ketiga saya dilayani dengan baik, ramah, cepat, tepat gitu. Saya sangat terbantu, gitu. Saya mau tanya apa saja dia jawab. Nanti saya akan bilang ke diri saya dan mungkin ke anak-anak, ke orang rumah bahwa kalau ke bank itu enak loh gitu, seperti itu. Mending kita buka rekening di situ deh gitu, seperti itu. Nah, itu seperti itulah kira-kira. Nah, kami ingin Trakindo menjadi business leader gitu. Kami ingin customer mengatakan enak loh bertransaksi dengan Trakindo. Orang karyawannya ramah, cepat, tepat, kita dilayani gitu ya, seperti itu. Apa yang menjadi kebutuhan kita itu disupport dan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, increase capability gitu kan. Nah, di Trakindo ini adik-adik harus tahu bahwa salah satunya yang tidak pernah stop itu adalah development. Tidak pernah stop. Even kemudian dengan kondisi pandemik ini yang namanya development tidak pernah berhenti gitu ya. Tidak akan pernah berhenti dengan usia juga. Misalnya, karyawan itu usianya sudah 40 tahun sudah 50 nih, dia pensiun gitu, seperti itu. Dia
tidak cukup gitu, enggak, tetap ada development gitu seperti itu. Itu yang saya dapatkan di perusahaan saya itu seperti itu. Nah, kalau tadi kemudian Pak Kenny kemudian men-share CV saya gitu ya. Nah, semua saya dapati itu free, itu gratis dari perusahaan gitu. Saya mengikuti assessment human resource professional certificate itu dari JML Singapura. Itu saya dibayar full oleh perusahaan gitu seperti itu. Bagaimana saya kemudian knowledge-nya, saya ikuti kelasnya, bagaimana saya membuat project sampai implementasi project itu full dibiayai oleh perusahaan gitu seperti itu. Nah, saya bersyukur untuk itu gitu. Saya ikut BEI dan lain sebagainya itu juga dari perusahaan. Nah, itu yang saya suka dari perusahaan ini. Nah, kalau perusahaan sudah invest sedemikian banyak untuk employee, maka employee pun sadar gitu harus men-increase capability-nya gitu ya. Dan sekarang ditambah dengan inovasi gitu seperti itu. Nah, di perusahaan kami ada yang nama inovasi itu harus ada gitu ya, harus ada dalam bentuk apapun juga di departemen apapun juga gitu seperti itu ya, itu harus ada. Nah, dulu tahun-tahun kemarin gitu ya, inovasi ini saya lihat setiap tahun kan itu setahun sekali itu ada 4 inovasi gitu ya, ada 5 inovasi gitu seperti itu. Nah, justru di masa pandemi ini ya sampai dengan Oktober ini yang mengumpulkan inovasi ke saya itu sudah 17 gitu, inovasi seperti itu. Artinya apa? Bahwa kita manusia punya kemampuan untuk beradaptasi, kita punya kemampuan untuk berinovasi sebenarnya. Jadi challenge terhadap pandemi ini sebenarnya tidak membatasi inovasi kita gitu seperti itu ya. Dan kalau untuk perusahaan memang ada reward juga sih kalau bisa mensubmit inovasi dan didaftarkan ke portal, maka satu inovasi itu akan diberikan voucher 10 juta gitu seperti itu ya vouchernya. Tapi sebenarnya bagi saya bukan soal ini. Saya melihat adalah ketika kita di-challenge gitu ya dengan pandemik ini, ketika kita berhadapan dengan yang coronavirus ini, virus ini yang kemudian membuat kita seolah-olah kita kemudian terkungkung. Enggak juga kok. Yang namanya inovasi itu tetap berkembang asal kita mau aja gitu seperti itu. Ya itu. Nah kemudian teamwork di kami tidak mengenal kamu saya, enggak. Di kami mengenal kami gitu ya. Di perusahaan kami bukan mengenal saya, kamu, Anda gitu. Tetapi perusahaan ini mengenal kami. Kami ini berarti ada sekumpulan orang yang namanya satu tim gitu seperti itu. Dan kami punya moto one team one goal gitu seperti itu. Jadi semua tim harus sama-sama seiringan bersinergi untuk menggapai goals. Goals-nya apa? Goals-nya ya strategic plan, goals-nya yaitu target perusahaan gitu ya. Nah, selanjutnya kemudian bagaimana sih kita harus merespon terhadap corona krisis ini gitu. Responnya seperti apa gitu. Ada 2 sebenarnya ya. Ada 2 respon yang terjadi ketika kita kemudian diperhadapkan dengan challenge. Nah, kebetulan challenge sekarang ini namanya coronavirus gitu seperti itu ya. Ada 2. Nah, adik-adik mau menerima challenge ini untuk menjadikan itu sebagai sebuah hambatan gitu atau threat, atau adik-adik mau merubah challenge ini menjadi sebuah opportunity gitu seperti itu. Jadi ada 2 respon sebenarnya ya. Saya bukan orang psikologi, tapi yang saya lihat dari yang saya amati di perusahaan kami itu ada 2 respon yang terjadi baik secara organisasi, baik secara personal itu ada 2. Kita menjadikan challenge ini atau apapun namanya, corona crisis kah, pandemi kah, COVID-19 kah itu sebagai threat, atau kita menjadikan itu sebagai opportunity gitu seperti itu ya. Kalau kita menjadikan itu threat, kita tahu dong bahwa memang global ekonominya sekarang lagi turun gitu, lagi tidak bagus karena pandemik ini gitu seperti itu. Nah, kemudian secara organisasi gitu seperti itu, strategik yang sudah dibuat demikian bagusnya itu kemudian menjadi kabur gitu, menjadi ini bisa dilakukan nggak ya gitu seperti itu. Nah, kemudian finansialnya juga turun jauh gitu seperti itu.
targetnya tidak tercapai gitu. Dan secara employee atau secara person itu kita merasa akhirnya dengan melihat situasi dan kondisi dunia, Indonesia, ekonomi, perusahaan, mungkin secara personal kita akan merasa takut gitu seperti itu. Kita merasa sendirian, apalagi gelisah gitu, anxiety atau boring gitu seperti itu, stres. Apalagi kalau kayak anak-anak muda sekarang kan yang biasanya beraktivitas di luar, sekarang di rumah terus gitu ya, seperti itu. Ya seperti ini mungkin ada. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita discover, kita merubah itu menjadi opportunity gitu seperti itu. Nah, business condition yang global economic gitu seperti itu. Sekarang seluruh dunia kemudian merasa dan menyadari bahwa tidak ada satupun negara di dunia ini yang bisa sendirian, gitu ya. Sehebat apapun, gitu ya. Sebut negara apa, maju apapun, Amerika, Jerman, Rusia segala macam, nggak ada Cina gitu ya. Macam di Asia, Jepang, tidak ada lagi negara yang mengatakan bahwa dia bisa sendiri gitu menghadapi pandemik ini. Dia harus bersama-sama gitu seperti itu. Nah, treat ini bisa dirubah menjadi opportunity di mana kerjasama global sekarang semakin bagus gitu seperti itu. Nah, kemudian kalau dari sisi lebih kecilnya organisasi kondisional itu, nah strategi kita lebih perkecil, kita bikin lebih lebih fokus gitu. Kita improve strateginya dan bikin lebih fokus gitu seperti itu. Kalau yang dulunya banyak banget strategi dan akhirnya kita jadi kewalahan begitu banyak strategi, sekarang strateginya yang sederhana aja deh gitu, tapi kita fokus menjalankannya gitu ya. Dan kemudian kita disiplin secara finansial. Tadi saya bilang bahwa kita ada program namanya Smart Spending. Disiplin gitu, kencangkan ikat pinggang, berhemat gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian ternyata dengan kondisi seperti ini, kita bisa lebih fokus dengan target kok, gitu, seperti itu. Karena memang akhirnya kita merasa bahwa saya harus survive, saya harus maju, saya harus to be a winner, gitu, seperti itu. Sehingga apa? Sehingga justru dengan masa-masa seperti ini, kita lebih fokus dengan targetnya, seperti itu. Dan kemudian bisa empowering people juga, gitu, seperti itu ya. Nah, kalau dari sisi people, sisi personal, ya tumbuhkanlah optimisme gitu ya. Dengan masa-masa seperti ini, kita menjadi lebih more stronger, lebih berani, lebih kuat gitu ya. Sehingga apa? Ketika kemudian kita menjadi lebih kuat, kita lebih optimis, maka kita bisa empowering orang lain gitu ya. Nah, jadi kita bisa membawa virus optimis ini kepada orang lain juga gitu seperti itu. Ya, oke. Nah, selanjutnya saya pengen bagi ke adik-adik semua ini insight yang saya dapatkan atau saya bisa bagi ke adik-adik semua tentang bagaimana kita kemudian mendiscover ya supaya opportunity treatnya itu menjadi opportunity di dalam masa corona crisis. Kalau yang pertama bagi saya adalah positive thinking sih, gitu ya. Positive thinking aja gitu seperti itu. Kita maintain positive thinking. Positive thinking ini kan bukan dimulai dari lingkungan, tetapi dimulai dari diri kita sendiri gitu. Yang bisa kita kontrol, yang bisa kita maintain gitu seperti itu. Bukan tergantung orang lain gitu. Tetapi justru positive thinking ini menjadi dasar daripada bagaimana kita untuk mengarah ke depan. Seperti itu. Forward ke depan. Nah, kemudian kita juga harus berpikir bahwa commitment to learning, sama seperti yang adik-adik lakukan sekarang gitu ya. Belajar gitu, seperti itu. Bahkan belajar dari kesalahan gitu, seperti itu. Itu salah satu pembelajaran kok gitu. Kesalahan itu adalah suatu pembelajaran gitu. Kesalahan itu bukan failure, atau bukan sesuatu yang kemudian kita hindari dan kemudian kita enggak. Ya justru yang orang-orang besar gitu ya, mereka belajar dari kesalahan kok gitu seperti itu. Thomas Alva Edison 999 kali melakukan percobaan bohlam lampu sampai yang penemuan ke-1000 lah yang kemudian dia berhasil gitu seperti itu. Tapi dia tidak bilang bahwa 999 kali itu adalah kesalahannya. Tapi dia bilang 999 kali itu adalah proses belajarnya. Sehingga pada saat percobaan ke-1000 dia kemudian berhasil gitu seperti itu. Nah inilah gitu komitmen to learning.
belajar, learning always gitu, daily seperti itu ya. Nah kemudian mungkin kita perlu look back ke belakang gitu seperti itu. Saya yakin bahwa adik-adik pernah keluar dari permasalahan atau pernah melakukan sesuatu yang besar atau pernah mengalami di mana situasi dan kondisinya sangat-sangat challenge, tetapi kemudian adik-adik berhasil keluar dari kondisi itu gitu seperti itu. Dan akhirnya ketika keluar kemudian berkata kepada diri sendiri, ternyata saya bisa ya gitu seperti itu ya. Contoh, saya tidak tahu ya di sini ada atau enggak. Misalnya putus cinta gitu kan seperti itu. Nah, misalnya loh pada saat terjadi mungkin ya sakit hati, mungkin sedih dan sebagainya. Tapi ketika berhasil melewatinya, kita kan merasa ternyata saya mampu kok gitu seperti itu. Nah, dan mungkin juga dengan serangkaian yang lain gitu seperti itu. Kalau saya secara perusahaan, saya akan berpikir bahwa tahun 98 pada saat Orde Baru jatuh dan dolarnya dari 2.600 menjadi 15.500, itu pukulan yang sangat besar sih, dan kebetulan saya memang sudah bekerja di tempat ini gitu seperti itu. Saya tahu persis bagaimana kondisi seperti itu. Dan ketika saya kemudian look back lagi ke belakang, melihat lagi ke belakang, oke, pernah kok terjadi krisis ini dan kita mampu melewatinya gitu seperti itu. Itu akan menjadi menjadi motivasi bagi kita untuk bisa kita mampu kok melewati coronavirus ini gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kita mencintai atau menyukai challenge gitu seperti itu. Challenge apapun gitu, seperti challenge dalam belajar. Contoh, ini kan challenge juga yang sedang kita lakukan sekarang gitu. Kalau dulu-dulunya kita bisa tatap muka, kita bisa ngobrol sama Pak Kendi anytime gitu, di kampus seperti itu. Sekarang ya seperti ini, jadi online, dan karena online jadi menjadi terbatas gitu ya, seperti itu. Nah, adik-adik dulu setahu saya punya juga grup-grup atau tim-tim belajar gitu, seperti itu. Nah, sekarang nggak bisa ketemu lagi gitu seperti itu. Nah, itu juga challenge gitu. Nah, rubahlah challenge itu menjadi sesuatu yang bisa kita pelajari gitu. Dari challenge itu find lessonnya. Kita bisa belajar kok. Kita bisa belajar apapun dari challenge yang terjadi. Kemudian ya puji Tuhan kemudian itu menjadi inspirasi bagi kita gitu seperti itu gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau itu thinking gitu seperti sekarang apa yang harus kita lakukan? Do it gitu. Nah, build relationship. Dengan kondisi seperti ini kita nggak bisa hang out gitu seperti itu, tetap harus build relationship gitu. Memang social distancing memang ya, tapi kan bukan isolasi gitu kan seperti itu. Kita tetap manusia yang butuh sosial gitu seperti itu. Binalah hubungan yang sudah ada gitu seperti itu. Kontaklah kawan-kawan, sekedar bertanya, halo, apa kabar, gitu, bagaimana kondisinya, sehat kah, dan lain sebagainya, gitu, apa yang dilakukan, gitu, seperti itu, binalah, gitu, build relationship. Nah, kemudian good behaviors, gitu, dengan kondisi begini, buatlah yang terbaik, gitu, buat yang terbaik, membuat right values atau culture, gitu, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ini ya, yang sekarang kita sudah hadapi, harus kita siap untuk memasuki era yang namanya new normal, seperti itu. Kalau dulu orang pakai masker, mungkin kita tahunya cuma ada di rumah sakit gitu ya, atau beberapa orang di laboratorium gitu ya, seperti itu. Tapi sekarang di mana-mana, bahkan di rumah pun orang pakai masker gitu. Yang dulunya kalau orang pakai masker di jalan-jalan kita merasa aneh, sekarang kalau di jalan-jalan orang tidak pakai masker, kita merasa nggak boleh loh, itu melanggar protap kesehatan loh, gitu seperti itu. Jadi seperti itulah, gitu keluar dari zona nyaman gitu. Kalau dulunya kita nyaman banget dengan kondisi yang ya memang karena itu yang kita hadapi hari-hari gitu. Nah sekarang era seperti ini di mana semuanya terbatas gitu, seperti itu, apa-apa kita harus lakukan dengan online, new normal dan lain sebagainya. Ya mungkin itu bukan zona nyamannya kita, tetapi ya kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman itu. Nah kemudian take care yourself gitu ya, perhatian, jaga kesehatan, menjaga intelektual
gitu ya, menjaga apa yang teman-teman miliki, adik-adik miliki gitu. Karena ketika kita take care dengan yourself atau myself, maka kita bisa take care juga dengan orang lain gitu, seperti itu. Ya. Nah, apa namanya? Ada satu yang saya pengen bagi ke teman-teman yang saya suka banget ya, ini apa teman-teman kami juga yang tergabung dari VCRN, Pak Bambang ini, beliau adalah Human Capital Director di Samora Group. Dia punya quotes yang saya senang banget gitu ya. Dia apa namanya? Yang pertama adalah be yourself. Gitu. Be yourself, gak usah jadilah dirimu sendiri gitu seperti itu. Karena di dalam dirimu itu ada tersimpan begitu banyak potensi gitu seperti itu. Gak perlu jadi orang lain atau menyerupai orang lain, gak perlu. Jadilah dirimu sendiri gitu seperti itu. Kembangkan potensi dirimu sendiri gitu seperti itu ya. Nah, ketika kita menjadi diri sendiri, maka setiap hari kita akan menjadi lebih baik. Lakukan yang lebih baik. Be a better, be a better, be a better. Setiap hari gitu seperti itu. Nah, dengan demikian ketika kita menjadi diri sendiri dan melakukan yang benar, yang baik setiap hari, maka yang bukan atau menjadi diri baik seperti itu ya, banget dengan apa namanya dari Pak Bambang ini. Nah, kemudian ini slide saya yang terakhir yang menurut saya paling susah gitu ya. Ini adalah apa namanya slide yang diminta oleh Pak Kendi gitu ya. Bagaimana sih menjadi HR yang baik? Saya terus terang saya ini slide yang paling susah saya buat gitu kan, karena bagi saya pribadi menjadi HR yang baik itu sangat relatif. Dilihat dari sudut mana dulu, kemudian perspektif siapa dulu gitu. Itu akan beda-beda. Nah, jadi yang akan saya bagikan ke adik-adik semuanya bilik saya sendiri gitu, bukan milik orang lain gitu, untuk menjadi HR yang baik. Yang pertama miliki passion gitu. Nah, saya menjadi HR itu mulai dari HR analis sampai dengan sekarang saya menjadi leader. Saya menjadi HR analis mulai dari tahun 2009. Nah, dan saya tidak mau dipindahkan di departemen lain. Sebenarnya kami punya program development untuk misalnya saya mau ke manajemen boleh, mau ke finance boleh gitu, seperti itu bisa. Tapi kalau misalnya saya memilih di departemen misalnya saya memilih di HR boleh juga gitu. Karena di HR juga kan ada career path-nya gitu. Kenapa saya memilih akhirnya di HR dan saya nyaman, saya di sini gitu, bukan nyaman kemudian saya conversion, enggak. Tetapi saya suka dengan dunia HR gitu ya. Karena kita mengurus orang yang sangat unik gitu. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang sama persis. Dia sangat unik gitu ya. Kalau di tempat kami gitu, kami menjual banyak barang, dan setiap barang ketika kami jual gitu, sebesar apapun barang itu, pasti kami berikan manual book-nya gitu ya. Manual book itu apa sih? Manual book itu adalah buku yang digunakan pada saat unit ini mengalami trouble, sehingga bisa diperbaiki dengan melihat guidance daripada manual book itu. Seperti itu. Manual book-nya itu bukan hanya hard copy ya, berbentuk buku, tapi bisa online, bisa sistem dan sebagainya. Nah, apakah itu gampang menurut saya gitu ya, karena itu unit dan setiap unit masing-masing punya manual book gitu seperti itu. Tapi apakah human bisa dilakukan itu? Enggak gitu. Kita nggak bisa melakukan apa yang saya treat kepada si A, nggak bisa saya treat kepada si B. Karena setiap manusia punya keunikannya masing-masing gitu seperti itu. Nah, inilah yang saya suka di dunia HR gitu ya. Akhirnya saya punya passion di dunia HR gitu ya, karena seperti itu saya suka berhadapan dengan keunikan dari setiap teman-teman karyawan yang saya hadapi gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian seorang HR itu harus mampu mendengarkan, bahkan harus lebih banyak mendengarkan daripada berbicara gitu, seperti itu. Saya tidak dibekali dengan ilmu psikologi. Terus terang saya merasa tertarik dengan psikologi ketika anak saya masuk di psikologi, dan saya belajar juga, sama-sama belajar gitu, karena kita sering sharing di rumah gitu kan, seperti itu. Nah, saya dulu mengetahui karakter dari seseorang justru dengan poin kedua ini, karena saya banyak mendengarkan gitu, seperti itu. Saya banyak mendengarkan, ternyata setiap orang sangat unik dan berbeda gitu, seperti itu. Dengan saya mendengarkan, saya jadi
oh ternyata Bapak ini seperti ini ya, gitu seperti itu. Nah sekarang kami sudah mengembangkan banyak sekali ilmu psikologi ya, diantaranya Dispiaf, BEI, assessment segala macam udah kami kembangkan di perusahaan ini juga gitu. Yang dulunya saya tidak punya psikologi, saya dengan mendengarkan saya lebih banyak belajar tentang seseorang gitu seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ya saya harus mampu paham, bukan hanya paham tapi mampu juga melakukan visi, misi, strategi, goals daripada perusahaan. Karena HR itu HRJ ya, Human Resources dan General Affairs yang saya pegang ini kami berfungsi sebagai business partner atau strategic partner terhadap bisnis company gitu ya, seperti itu. Jadi saya harus tahu, saya harus paham terhadap company ini dan saya harus bisa mampu melakukan gitu ya. Kemudian harus mampu juga memberikan solusi terhadap permasalahan SDM gitu. Apakah semua permasalahan bisa saya solve? Enggak gitu. Saya belajar. Tadi saya bilang bahwa manusia itu unik kan, gitu seperti itu. Nah, proses pembelajaran yang saya lakukan adalah proses belajar seumur hidup, gitu ya. Itulah sebabnya saya butuh yang penerima, gitu ya. Selalu belajar, gitu seperti itu. Karena bagi saya proses pembelajaran itu harus saya lalui seumur hidup. Karena saya mempelajari human itu dengan segala dinamikanya itu perlu waktu yang cukup panjang, gitu ya. Dengan segala permasalahan di SDM, gitu ya. Belum lagi kita bicara undang-undang dan sebagainya, itu perlu waktu yang panjang. Nah, itulah sebabnya saya perlu selalu belajar, gitu ya. Nah, itu dari saya, gitu ya. Ini cukup panjang sih sebenarnya kalau menurut saya pemaparan yang saya saya infokan, saya presentasikan tadi. Saya berharap semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik. Nah, untuk selanjutnya kalau misalnya ada pertanyaan dan lain sebagainya, silakan. Apakah akan di-host oleh Pak Kendi atau bagaimana rule-nya? Silakan Pak. Oke, terima kasih banyak Bu Vera untuk penjelasannya. Itu praktikal banget ya Bu ya. Terima kasih banget udah ngasih insight buat kita semua tentang apa yang sudah Ibu lakukan di perusahaan dan sharing value ya Bu ya. Menjadi HR yang baik dengan sharing value Ibu gitu. Oke, rekan-rekan, jadi karena kita membahas dua hal, jadi teman-teman boleh menanyakan either kalian mau tanya tentang intervensi yang sudah Bu Vera lakukan, ataupun kalian ingin bertanya di dunia HR, kayak gitu. Misalnya teman-teman mau tanya hal teknis di dunia HR, nggak apa-apa ya Bu ya? Misalnya Boleh. rekrutmen, atau gimana sih mau jadi HR, apa langkah-langkahnya, nggak apa-apa ya? Bebas gitu ya Bu ya? Boleh. Oke, silakan rekan-rekan. Kalian bisa bertanya melalui chat langsung. Ya, saya mau bertanya. Silakan, Nas. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Kendi dan juga selamat sore kepada Bu Vera. Di sini saya mencatat ada beberapa poin sebenarnya Bu, tetapi saya akan mencoba untuk mengangkat dengan kondisi pandemi yang saat ini sedang terjadi, di mana muncul beredar kabar bahwa banyak PT-PT yang melakukan PHK secara besar-besaran. Nah, apakah di PT Trakindo ini sendiri itu ada pemberlakuan PHK seperti itu? Dan jika ada, bagaimana sistem PHK itu sendiri di PT Trakindo itu sendiri, Bu? Terima kasih. Oke, baik. Ya, langsung jawab kan, Pak? Begitu ya, Pak Kendi ya? Ya. Oke, baik. Baik, saya ya alhamdulillah ya, puji Tuhan sampai dengan hari ini kami tetap komitmen tidak mengurangi satu orang pun karyawan, gitu ya sampai sekarang. Di luar dari misalnya karyawan kemudian resign atau ada pelanggaran core value, kemarin saya baru melakukan termination satu orang leader itu karena pelanggaran core value. Jadi di luar itu, kalau misalnya tadi ditanyakan di masa pandemi ini kemudian kami ada mem-PHK atau bagaimana, itu nggak ada sampai dengan sekarang gitu. Itu komitmen perusahaan seperti itu. Bahkan untuk perusahaan untuk yang dirumahkan misalnya, karena saya tahu di beberapa daerah atau di beberapa perusahaan ada yang merumahkan dengan gaji setengah gitu seperti itu. Itu juga tidak terjadi di kami seperti itu. Dan kemudian WFH gitu ya.
Untuk WFA kami tetap biasa, jadi saya juga punya giliran untuk WFA gitu ya, seperti itu, karena kami menjaga yang masuk kantor setiap hari hanya 30% untuk mencegah pandemik ini, ke COVID ini, untuk social distancing. Walaupun sebenarnya di kantor saya punya ruangan sendiri, tetapi kami tetap harus melaporkan atau punya jadwal lah untuk WFA. Bahkan untuk teman-teman yang WFA itu kami fasilitasi. Artinya yang pertama, kalau misalnya dia tidak punya laptop, kita sewakan laptop untuk dia bisa bekerja di rumah. Dan kemudian kita berikan kuota setiap bulan 200.000 untuk yang tidak punya kuota, gitu seperti itu. Jadi perusahaan ingin menjamin bahwa karyawan tetap bekerja secara produktif dan efektif walaupun di masa pandemi seperti ini, gitu seperti itu. Karena apa? Karena tadi saya jelaskan bahwa sebenarnya bagi Trakindo secara keseluruhan, karyawan adalah aset yang paling penting, paling mahal gitu ya. Karena investasi terhadap training, manajemen, development, itu bukan hanya duit, tetapi investasi waktu gitu seperti itu. Itulah sebabnya kami sangat menjaga karyawan. Ada program employee engagement segala macam, kami sangat menjaga karyawan. Dan sampai sekarang, kemarin saya mengikuti meeting budget, kami juga sudah state di situ bahwa tidak ada pengurangan karyawan di 2021 gitu seperti itu. Itu jawabannya. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Anas. Ada pertanyaan, Bu, dari Beckham. Ini saya bacakan. Kalau menurut Ibu, di dunia HR bakal bertemu dengan beberapa orang yang unik. Dan tadi Ibu cerita bukan dari orang psikologi. Secara praktek, gimana sih Bu cara menghadapi orang-orang yang unik ini? Karena terkadang keunikan orang akan membuat gesekan terhadap orang tersebut. Terima kasih. Ya, baik. Ya, gimana cara menghadapi orang-orang yang beraneka ragam? Ya, ya. Di perusahaan saya bukan ada beraneka ragam, beraneka usia, gitu ya, beraneka latar belakang pendidikan, dan beraneka budaya, culture ya, karena berbagai macam suku-suku ada di perusahaan kami gitu seperti itu. Perbedaan-perbedaan ini di perusahaan kami satukan dengan yang namanya core value seperti itu. Nah, jadi apapun perbedaan yang kita miliki, sama-sama kita satu arah. Kita harus punya core value, di mana core value itu wajib menjadi budaya yang dimiliki, yang dilakukan oleh karyawan dari hari ke hari, sehingga membentuk perilaku. Seperti itu. Ya, itu yang pertama, gambaran besarnya dulu ya, yang pertama. Nah, yang kedua, saya sebagai seorang HR, bagaimana gitu ya, menghadapi berbagai macam keunikan yang saya alami hari-hari gitu ya, seperti itu. Yang tadi saya bilang, yang di poin ini ya, saya mengembangkan mampu mendengarkan, seperti itu. Ketika saya kemudian memposisikan diri saya sebagai pendengar yang baik, gitu seperti itu, saya akhirnya mampu berkomunikasi dengan efektif dengan orang tersebut, gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya ya, orang-orang ini atau karyawan ini atau saya pun secara pribadi sebenarnya punya kebutuhan dasar untuk bisa didengarkan, gitu seperti itu. Even apapun itu ya, apakah gesekannya itu karyawan terjadi dengan dirinya dengan atasan, atau dirinya dengan peers atau dengan karyawan yang lain gitu seperti itu, atau mungkin gesekan terhadap beberapa kebijakan perusahaan yang si orang ini atau karyawan ini merasa tidak adil dan lain sebagainya. Itu biasanya ketika duduk bersama dengan saya pengen dia mengungkapkan dulu gitu, apa sih sebenarnya yang dia dalam tanda kutip yang dia curhatkan gitu seperti itu. Dan menurut dia apa sebenarnya yang harus dilakukan gitu untuk supaya bisa memenuhi kebutuhannya itu tersebut gitu seperti itu. Nah, dengan demikian maka saya bisa mendapatkan insight dari setiap orang. Apa sih sebenarnya menjadi kebutuhan dia? Apa ya sih yang menjadi keinginannya gitu seperti itu. Dan barulah kemudian saya mencari solusinya.
saya harus bilang bahwa tidak semua persoalan karyawan yang dibawa ke saya kemudian mampu saya selesaikan. Tidak semuanya. Tetapi paling tidak ketika saya kemudian duduk bersama dan mendengarkan bersama, si karyawan itu sudah merasa cukup lega gitu. Bahwa ada seseorang yang mau mendengarkan dia seperti itu. Nah, ketika kemudian saya tidak mampu menyelesaikan masalah, saya akan eskalasi ke atas. Apakah itu ke HR yang lebih tinggi, di HO misalnya kalau itu menyangkut dengan kebijakan perusahaan, atau kalau kemudian itu dengan atasannya gitu seperti itu. Saya coba menjembatani untuk saling berkomunikasi gitu seperti itu. Nah, itu yang saya lakukan gitu seperti itu. Jadi dengan mendengarkan, saya bisa mengetahui insight dari masing-masing orang seperti itu. Dan memang tidak mudah juga ya, karena memang ada orang yang cukup terbuka, ada yang orang hidup di dalam cangkang. Jadi melepas cangkang ini yang justru susah gitu seperti itu. Nah, saya bersyukur tadi saya sudah jelaskan juga bahwa di perusahaan ini kami yang kemudian menjadi praktisi HR dibekali dengan berbagai macam pendidikan atau training ya gitu seperti itu. Seperti yang tadi saya sharing ya, saya mendapatkan certification, saya mendapatkan ilmu untuk BEI dan lain sebagainya, itu coaching and counseling ya karena dari perusahaan. Jadi saya juga dilengkapi gitu ya, ada perlengkapan yang diberikan oleh perusahaan kepada saya untuk saya bagaimana saya bisa menghandle employee seperti itu. Jelas atau masih yang ada ditanyakan? Ini Beckham sambil nyetir ini. Tapi nggak apa-apa. Hati-hati. Oke, jadi tadi bagaimana caranya Bu Vera menghandle berbagai keunikan, memang basicnya harus dari core value ya Bu ya. Nah, tapi pertanyaan lanjutan dari mungkin merespon jawabannya Ibu tadi ya, saya tertarik gini Bu, kalau misalnya kita harus mendasari perilaku kita pada core value gitu Bu, bagaimana cara perusahaan supaya bisa menginternalisasi core value itu Bu, dari posisi paling atas sampai ke paling bawah, kayak gitu. Gimana Bu caranya? Kan luas banget ya. Ya betul. Nah, jadi saya sebenarnya ada satu yang saya visi, misi, ada core value. Saya lupa put ini ke sini. Jadi gini, kami punya core value itu kami singkat dengan namanya ICEPAT, Integrity, Continuous Development gitu ya, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, pada saat kemudian core value ini dibuat gitu, kami ada sesi yang namanya cascading ya, cascading. Jadi mulai dari direktur Pak, dari presiden direktur, kemudian mengcascading kepada direktur, dari direktur kepada isi member, dari isi kepada GM, GM kepada operasional di bawahnya gitu seperti itu. Nah, termasuk saya kemudian juga mengcascading down kepada karyawan yang ada di East Java region gitu. Nah, kebetulan core value-nya ini sudah lama banget ya sejak perusahaan ini berdiri. Saya ingat persis bagaimana saya harus pergi. Itu waktu itu saya masih di Papua. Bagaimana saya harus pergi ke Merauke, saya harus pergi ke Biak, ke Jayapura untuk menjelaskan core value ini apa sih gitu seperti itu. Jadi ada pertanyaan untuk apa sih core value? Core value itu apa sih gitu seperti itu kan, seperti itu. Kemudian kalau saya lakukan core value ini apa dia dampaknya kepada perusahaan gitu ya, itu pertanyaan-pertanyaan yang banyak saya dapati gitu kan seperti itu. Nah, refer kepada pertanyaannya Pak Kendi, bagaimana mengenalkan core value itu gitu seperti itu. Nah, kami melakukan cascading ke bawah Pak. Jadi dari top manajemen sampai ke bawah gitu seperti itu. Semuanya bahkan kepada outsourcing. Ketika kemudian kita sosialisasi, kita kemudian repetisi gitu. Harus direpetisi. Kenapa? Karena core value ini kami harapkan membentuk perilaku yang sesuai dengan core value. Kan tidak begini, kita kan dari berbagai macam latar belakang ya. Jadi semua karyawan ini dari latar belakang banyak banget. Dari latar belakang suku, di mana suku yang A cara pendidikannya berbeda dengan suku yang B gitu ya. Kemudian latar belakang pendidikan, bahkan latar belakang usia gitu seperti itu. Anak-anak sekarang
cara ngebilanginnya gitu seperti itu agak berbeda dengan yang dulu. Di perusahaan saya ada yang umurnya 54, ada yang paling muda dia 19, ya seperti itu. Nah ini tidak mudah. Bagaimana di berbagai macam perbedaan itu kemudian kita menggrab sama-sama, ayo kita menuju kepada core value gitu seperti itu. Yang kami lakukan itu Pak, jadi kami sosialisasi berulang-ulang. Nah setiap event kami namanya kan town hall itu harus ada gitu ya. Town hall ini isinya hanya 2. Yang satu direction dari presiden direktur. Jadi biasanya kami di situ presiden direktur akan mengatakan ya pertama berterima kasih dan lain sebagainya, kemudian akan mengatakan situasi bisnis dan lain sebagainya, kondisi neraca kita gitu ya. Town hall itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu core value seperti itu. Sampai di mana sih pemahaman karyawan terhadap core value, dan itu kita berulang-ulang 1 bulan 1 kali gitu seperti itu. Karena kami pengen bahwa semua culture yang dimunculkan dari semua perilaku yang dimunculkan oleh employee itu menjadi culture di perusahaan ini. Nah, culture-nya ini adalah merefer kepada core value yang sudah dibentuk gitu seperti itu. Gitu. Itu Pak caranya kita. Gitu. Jadi disosialisasi, kemudian direpetisi berulang-ulang. Oke. Berarti Ibu tadi. Gitu. Nah, perjalanannya Pak, perjalanan core value ini ada yang yang kemudian kan ini kita juga ada ukurannya ya. Jadi kalau untuk ini ada rewardnya, ada punishment-nya. Tadi saya juga sudah sempat singgung tadi bahwa ada karyawan yang melanggar core value dan kemudian sanksinya adalah kemudian PHK, ya itu harus dilakukan gitu seperti itu. Seperti itu. Jadi bukan berarti core value ini kemudian menggrab kemudian untuk menakut enggak juga gitu seperti itu. Tapi kita ingin membina culture yang ada di perusahaan ini menjadi culture yang sesuai dengan core value. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam presentasi saya, di sinilah ini ya, bagaimana kita mau advance semua orang untuk forward, maju ke depan gitu seperti itu. Inilah core value-nya Pak. Jadi mulai dari integrity, continuous development, excellent, proaktif, accountability dengan teamwork. 6 core value ini itu akan menggrab kita, membawa semua karyawan untuk berperilaku yang sama, berpikiran yang sama untuk kita maju ke depan gitu seperti itu. Gitu Pak kira-kira jawabannya. Kalau di Widya Mandala itu peduli, komit, antusias Bu, PK Bu, core value-nya. Dan sama sih Bu, memang harus digaungkan dari level rektorat sampai ke level yang cleaning service, itu wajib untuk diimplementasikan. Ya, betul. Oke, terima kasih Bu untuk jawabannya. Mungkin dari jawabannya Bu Vera tadi, ada yang ingin merespon? Ya, saya ingin merespon sih Bu, terkait dengan core values di sini tadi, yang membuat hal yang sangat menarik perhatian saya, di mana Bu Vera tadi berbicara terkait dengan implementasi core values. Nah, di sini apakah ada hambatan, Bu? Dan jika ada hambatan, cara Ibu untuk mengatasinya itu seperti apa? Jadi hambatan implementasi core values di perusahaan Ibu sendiri ini itu seperti apa dan cara mengatasinya itu gimana? Sekian, terima kasih Bu. Ya, oke. Terima kasih. Hambatan ada banyak malah gitu ya, seperti itu. Karena bagaimana kita membentuk perilaku yang sudah kita miliki ya, perseorangan gitu. Yang sudah kita bawa dari bayi, dari kita bertumbuh besar gitu ya, dari lingkungan, dari pendidikan, dari orang tua gitu ya, seperti itu, dari sekolah, dari masyarakat, itu kan bermacam-macam gitu ya. Nah, bagaimana kemudian background kita, perilaku yang kita bawa ini kemudian itu sama dan sejalan dengan core value perusahaan ini gitu. Nah, caranya tadi yang sudah saya jelaskan ya, bagaimana sosialisasi, kemudian direpetisi berulang-ulang gitu seperti itu. Nah, kemudian implementasinya ketika ada hambatan seperti apa? Jadi justru pada saat kami melakukan sosialisasi itu seperti itu kami buat komitmen gitu seperti itu. Nah, komitmen untuk kita lakukan bersama gitu seperti itu. Nah, pada saat kemudian komitmennya itu dilanggar, ya biasanya kita akan lakukan coaching and counseling seperti itu. Kenapa gitu seperti itu? Apa yang menyebabkan seperti itu?
namanya cuman ini saya ini ya adik-adik dari keenam core value ini, mulai dari integrity, continuous development, kursornya mana ya? Ini. Integrity, continuous development, excellent, proaktif, accountability, dan teamwork. Satu core values ini adalah core values yang paling sering dilanggar, gitu ya, seperti itu. Nah, Trakindo ini adalah perusahaan yang clean business. Saya harus bilang begitu. Saya bangga terhadap itu. Kami lebih baik tidak berbisnis daripada kami harus menyuap, atau kami harus memberikan amplop, atau kami harus tenaga kerja, Direktorat Tenaga Kerja gitu, seperti itu. Anti bribery artinya anti suap dan lain sebagainya gitu, seperti itu. Nah, di perusahaan kami integrity ini betul-betul menjadi concern karena kami mendatangani fakta itu gitu, seperti itu. Jadi ini harus dilaksanakan. Jadi artinya gini, contoh misalnya ada ini banyak terjadi. Sales gitu ya, dia menjual gitu harganya sekian, ternyata dia dapat uang saku tuh dari customer. Itu kalau perusahaan tahu itu sanksinya beliau dikeluarkan gitu, seperti itu. Karena ini sangat keras banget di integrity ini gitu, seperti itu. Kami pernah loss beberapa, misalnya kami mau menjual unit gitu ya di perusahaan atau di dinas dan lain sebagainya. Tapi kemudian kalau orang-orang tertentu itu kemudian minta supaya harganya dinaikkan gitu ya, seperti itu, invoice-nya dirubah jadi 2 invoice, 2 surat pajak, itu kami akan tolak. Mending kita tidak melakukan bisnis daripada kemudian melanggar integrity yang sudah kita gaungkan, yang menjadi core values gitu, seperti itu. Nah, kemarin yang saya baru mengeluarkan 1 orang leader, padahal statusnya leader itu ya gara-gara ini juga gitu, gara-gara integrity gitu, seperti itu. Nah, itulah sebabnya bahwa pemahaman terhadap core value ini perlu banget. Karyawan perlu tahu dan perlu tahu implikasinya gitu, seperti itu. Soal hambatan dan tantangan banyak gitu, seperti itu. Walaupun kita sudah berulang-ulang kemudian implementasi, berulang-ulang sosialisasi, masih ada saja yang melanggar, masih ada ternyata gitu, seperti itu. Dan itulah kami punya namanya peraturan perusahaan yang kemudian menjadi tolak ukur daripada bagaimana sih kalau misalnya core values ini dilanggar. Kami punya peraturan perusahaan dan kode etik gitu ya, itu dalam 1 buku gitu, seperti itu. Dan setiap karyawan baru ya kalau karyawan baru ya pasti ya, karyawan lama pun setiap tahun kami buatkan gitu dan kami berikan gitu. Nah, sekarang kami sudah kirimkan by online ya, karena sudah beberapa tahun yang ke belakang kami secara online, tidak dalam bentuk buku ya, karena menghemat kertas, seperti itu. Nah, itu yang bisa saya jawab gitu. Jadi banyak challenge, banyak gitu. Apa yang kita lakukan ya tergantung kita lihat core value-nya yang mana yang dilanggar gitu, seperti itu. Kalau itu berupa integrity, itu kalau di perusahaan kami nggak ada ampun sih ya, seperti itu, karena memang ini betul-betul menjadi komitmen, bukan hanya komitmen perusahaan, tetapi juga sudah kami tanda tangani fakta sampai ke taraf global gitu, seperti itu. Gitu. Itu jawabannya. Baik, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Silakan bagi yang lain. Di chat kalau nggak salah ada pertanyaannya ya. Dari Arnold. Bu, mau tanya, kasus terberat yang pernah dihadapi di kantor, terus asesmen dan intervensinya seperti apa? Kasus terberat. Kasus terberat. Kalau saya sih kasus terberat itu pasti IR ya, gitu ya. Karena IR ini implementasinya sampai dengan pemutusan hubungan kerja gitu, seperti itu. Biasanya memang ketika kami mendapati laporan, dan saya banyak mendapat laporan dari finance gitu ya,
kami akan melakukan penyelidikan dan lain sebagainya gitu seperti itu. Saya tidak akan pernah memanggil karyawan kalau bukti-buktinya belum cukup gitu seperti itu. Nah, jadi kasus-kasus inilah yang menurut saya berat. Kenapa? Karena saya sudah tahu sebenarnya implikasinya gitu. Saya tahu muaranya kemana gitu. Saya tahu bahwa saya akan kehilangan teman lagi gitu seperti itu. Tetapi di lain sisi saya sebagai seorang HR, saya juga membawa mandat atau amanah dari perusahaan ini gitu untuk bagaimana saya mau benar-benar core value ini dijalankan kan seperti itu. Jadi kalau kasus terberat bagi saya sebagai HR sih bagi saya adalah industrial relation gitu seperti itu. Intervensinya apa? Banyak sih intervensinya, bisa banyak tools yang kita pakai. Bisa itu undang-undang tenaga kerja, bisa itu PP, bisa itu kode etik yang kami miliki gitu seperti itu. Jadi karena saya sudah punya tools-tools itu, jadi biasanya referensi saya adalah merefer kepada tools itu gitu seperti itu. Tapi memang semua pelanggaran tetap harus saya lakukan coaching and counseling untuk saya tahu background-nya apa sih seperti itu. Apakah itu pelanggaran integriti atau pelanggaran yang lain gitu, seperti itu, saya harus tahu dulu gitu. Background di balik dia melakukan itu apa sih? Karena bagi saya pribadi setiap kasus itu ada lesson learn-nya bagi saya. Jadi setiap kasus saya ada pembelajaran yang bisa saya ambil dari situ. Apakah itu pembelajaran personal atau pembelajaran secara company gitu seperti itu. Gitu ya. Salah satu contoh kasus misalnya ada karyawan yang membuat surat karena surat ini harus segera nyampe di Jakarta itu hari itu juga, yang tanda tangan harusnya atasannya gitu ya, dia sudah minta izin, dia telepon ke atasannya untuk tanda tangan gitu ya, dan sudah mendapatkan persetujuan dari atasan. Ternyata si karyawan itu menandatangani di surat itu bukan atas nama atasan gitu seperti itu. Jadi tujuannya sih supaya cepat gitu, supaya dia cepat menjual unit gitu atau apa gitu seperti itu. Tujuannya baik, tetapi yang dia lakukan tuh salah gitu seperti itu. Nah, saya harus tahu itu. Untuk apa? Oke, berarti saya perlu buat satu sistem untuk mempercepat bagaimana sih, apakah cukup signature atau apa gitu seperti itu. Nah, seperti itulah yang saya lakukan gitu. Karena kalau misalnya intervensi terhadap IR itu, kalau saya sih karena sudah ada ya toolsnya, itu baik itu undang-undang, baik itu PP atau core value, saya biasanya refer ke situ. Gitu. Tapi sebelumnya saya harus tahu dulu dong dia punya background-nya, apa sih yang melatar belakangi dia untuk melakukan itu, gitu seperti itu. Itu kalau dari saya. Harus itu ya Bu ya, asesmen dulu lah istilahnya. Ya, betul. Diperiksa dulu gitu. Oke, sambil menunggu masih ada pertanyaan. Nah, melanjutkan yang tadi Bu, gimana Bu cara Ibu untuk menjalin relasi dengan serikat pekerja, apalagi yang kena UU Cipta Karya kemarin? Yep. Kebetulan Pak Kendi, saya selama bertugas ya baik di Papua, kemudian di Sulawesi, saya di Manado, Ternate, itu Makassar, sampai di Surabaya, ini di kantor kami tidak ada serikat pekerja. Oh. Di kantor kami di Trakindo ini yang ada serikat pekerja hanya di tambang gitu ya, yang yang karyawannya 500-an orang ke atas gitu ya, seperti Tembagapura gitu ya, atau di Kalimantan gitu. Jadi saya terus terang tidak punya pengalaman langsung untuk menghadapi serikat pekerja. Tetapi ada beberapa kasus yang kemudian masuk ke serikat pekerja. Yang lucunya adalah serikat pekerja di kota tersebut gitu seperti itu. Jadi ada istilahnya ada seorang karyawan yang kemudian melanggar pelanggaran berat, kemudian dia harus di PHK, dia nggak terima, kemudian dia melapor ke serikat pekerja di kota tersebut gitu. Itu pernah saya alami gitu. Saya pernah dipanggil oleh Dinas Tenaga Kerja gitu ya untuk disidang lah dalam tahap itu seperti itu. Tapi sebenarnya bukan sidang sih, karena kalau sidang untuk sidang untuk hubungan industrial kan adanya di PHI ya, Pengadilan Hubungan Industrial. Saya juga sudah pernah ke sana gitu seperti itu.
Nah, jadi itu. Nah, jadi si karya ini membawa-bawa serikat di kota tersebut gitu seperti itu. Dan memang kenyataannya serikat lebih ini ya lebih vokal. Jadi banyak sih. Jadi ujung-ujungnya sih tuntutannya kepada dua biasanya. Yang pertama mempekerjakan dia lagi, atau yang kedua membayar kompensasi yang menurut saya sudah di luar daripada undang-undang gitu ya, seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau saya tetap mengikuti aturan yang ada. Jadi aturannya kan ada bipartit, kemudian ada mediasi di tenaga kerja. Kalau masih deadlock juga ada PHI, Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, selama saya berkarir sebagai HR dari 2009 sampai sekarang, Trakindo lebih mengutamakan untuk kita prosedurnya sampai ke PHI saja dibanding dengan memberikan sejumlah uang untuk kompensasi gitu. Jadi selama yang saya pegang, Trakindo akan lebih mengutamakan kita bersidang di PHI. Artinya apa? Supaya ada inkrah, ada hukum yang inkrah di situ, ada apa namanya hukum, ada ketetapan di situ. Gitu. Dibanding dengan supaya kamu tutup mulut, saya kasih deh gitu. Kalau kamu minta 100 kali gitu, kita kasih 50 kali gitu. Supaya itu enggak, saya enggak pernah memproses sampai seperti itu. Even di PHI nanti Trakindo akan mengeluarkan banyak uang untuk membayar lawyer gitu ya, barang bukti dan segala macam, perlu juga banyak waktu, kita benar-benar sidang. Saya juga capek juga benar-benar sidang gitu ya, walaupun saya mendampingi lawyernya gitu seperti itu. Tapi itu adalah satu komitmen yang diambil oleh perusahaan terhadap pelanggaran core value. Lebih baik kita bersidang dibanding saya harus memberikan uang tutup mulut lah seperti itu. Karena udah melanggar integritas yang tadi ya sebenarnya Bu ya, dengan memberikan uang gitu kan. Oke. Jadi itu teman-teman kasus-kasus yang akan teman-teman temui ketika kalian menghadapi jadi seorang HR. Jadi nggak hanya di bidang rekrutmen seleksi aja ya Bu ya, di belakang meja aja rekrut karyawan nggak, tapi ada begitu banyak departemen HRD yang akan kalian kerjakan. Oke, sebenarnya masih banyak yang bisa kita diskusikan, Bu, tetapi mohon maaf untuk waktunya sangat-sangat terbatas juga. Tapi misalnya teman-teman mau diskusi atau teman-teman mau keep in touch dengan Ibu, apakah diperbolehkan, Bu? Kalau boleh di kontak di mana, Bu Vera? Boleh. Saya punya email, ada 2 email, ada email Gmail, ada email perusahaan. Saya juga punya HP gitu ya, yang juga ada WA-nya. Ada nomornya, ada alamat emailnya di Pak Kendi. Kalau teman-teman atau adik-adik pengen berdiskusi atau bertanya gitu, boleh Pak, silakan di-sharing, nggak masalah saya. Seperti itu. Kalau yang dulu kan Gaby dan teman-teman datang ke kantor ya gitu, itu karena masih belum corona, bisa kita tatap muka, bisa kita ngobrol-ngobrol gitu seperti itu ya. Tapi sekarang karena sudah ada pembatasan, mungkin lewat online, lewat WA, lewat telepon, boleh, silakan. Oke, jadi teman-teman boleh kontak langsung ke Bu Vera. Bagi yang ingin kontak, nanti saya sharekan email ataupun kontaknya Ibu. Seperti itu. Oke, iya. Terima kasih banyak. Saya mungkin punya ini aja sih Pak, cuma punya pesan kepada semua adik-adik ya gitu ya yang ada di sini ya, seperti itu, bahwa di dunia kerja ini sangat fluktuatif ya gitu seperti itu. Jadi perubahannya begitu cepat gitu seperti itu. Jadi mulai dari sekarang adik-adik harus lebih siap gitu seperti itu. Jadi terus aja saya menyiapkan materi ini, karena saya tidak punya dasar psikologi, saya coba tanya gitu, ini saya juga coba googling, ini seperti apa sih asesmen intervensi dan sebagainya gitu. Tapi ternyata memang ada korelasi yang sangat signifikan ya dengan dengan best practice atau pengalaman yang sudah dilakukan gitu seperti itu. Dan ada ilmu yang betul-betul kita pelajari itu sama implikasinya di dunia kerja, ada yang berbeda banget gitu seperti itu. Nah, jadi saya minta teman-teman atau adik-adik di sini untuk jangan berhenti belajar gitu seperti itu. Harus
selalu berusaha untuk mengembangkan diri, belajar terus. Belajar bukan hanya dari buku tentunya ya, belajar dari berbagai macam hal, termasuk belajar dari kesalahan yang tadi saya bilang tadi ya. Seperti itu. Itu sih Pak, saya titipan saya karena anak-anak masih muda gitu, seperti itu. Karena dan dunia kerja di luar sana gitu ya, yang saya hadapi sekarang begitu sangat fluktuatif gitu ya. Sekarang undang-undang Omnibus Law yang sangat lagi hot gitu, seperti itu. Bagaimana seorang praktisi HR meyakinkan karyawan bahwa karyawan tidak kenapa-kenapa dengan undang-undang ini gitu, seperti itu gitu, seperti itu. Itu sih Pak, jangan berhenti belajar ya. Jangan pernah berhenti belajar. Oke, terima kasih banyak Bu Vera untuk materinya, khususnya sharing value ke kita. Apa yang Ibu alami saat ini, sampai saat ini bisa di-sharingkan ke kami. Semoga apa yang kami pelajari hari ini bisa kita terapkan, baik secara akademik maupun nanti secara praktis di lapangan, seperti itu. Nah, rekan-rekan, demikian untuk kuliah sesi terakhir sebelum UTS ini. Untuk UTS-nya, silakan kalian bisa lihat di Bella, dikerjakan sesuai dengan deadline-nya. Dan kalau ada pertanyaan, bisa langsung konsultasikan secara pribadi sampai pada deadline pengumpulan. Sekali lagi, Bu Vera, terima kasih teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang ingin disampaikan dulu sebelum kita tutup? Bagaimana, Kat? Bagaimana, Gaby? Ya, mungkin kalau dari saya sangat berterima kasih. Mungkin sama teman-teman yang lain juga terima kasih karena Ibu Vera pada hari ini meluangkan waktunya untuk istilahnya membimbing kami atau memberikan informasi dan pelajaran yang sangat baik. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Oke, yang lain jangan malu-malu. Oke, kalau begitu terima kasih banyak untuk semuanya. Semoga sehat selalu, bahagia senantiasa, dan kita bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih Bu Vera, sekali lagi. Terima kasih, Tante. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Tetap semangat, keep healthy ya. Iya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Oke, saya itu ya tutup Zoom-nya ya. Terima kasih teman-teman. Bu. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Dadah Nadia. Dadah, Nat. Dadah, Nat. Nadia curang, nggak tanya. Online. Udah dijawab. Online dari rumah Apa? juga ya. Iya, beda kamar. Lumayan Pak, beda kamar. Ya, wes. Selamat mengerjakan tugasnya ya. Terima Makasih, Pak. Ya. Iya, muncul Bu Beranya. Kok Bu Beranya ada di sini? Ya, oke ya.